Ya. Oke, kali ini aku bakal bahas mengenai setiap proses lolos interview. Mungkin misalnya juga teman akan mendapati beberapa hal yang belum diketahui atau sudah diketahui, tapi aku ini, cara menurut aku ini bisa menambahkan insight yang baru. Karena aku selalu sadar, biar walaupun kita udah sukses apa, pasti setiap kita bakal dapat insight baru. Oke, kita move ke slide berikutnya. Amanda, sorry, karena ini waktunya masih lumayan agak ada nih panjang. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja supaya bisa teman-teman. Oke, Suara boleh. juga suara udah oke Kak, udah masuk. Oke, thank you banget ya Rin untuk Iya, ya. Kak. Jadi kenalin dulu, mungkin buat teman-teman yang belum kenal aku, nama aku Dela Amanda, bisa dipanggil dengan Amanda, dan sekarang ini memang seorang marketer, dan aku lagi somehow tiba-tiba aktif juga membuat konten. Jadi teman-teman, kalau juga mau tahu beberapa tips aku mengenai karir, boleh kalian cek di TikTok aku. Nanti di akan juga aku bakal share beberapa tips aku. Jadi kalau teman-teman mungkin di sesi Q&A, karena waktu kita kan nggak banyak banget ya kalau itu Q&A, teman-teman bisa juga tanyakan di luar Q&A. Oke, next slide. Nah, terus ada berapa sih sebenarnya tipe interview? Mungkin teman-teman sama ini ngerasa kayaknya tipe interview tuh gitu-gitu aja. Sebenarnya ada banyak loh teman-teman. Dan apa sih kegunaan dari tahu tipe interview? Itu adalah hopefully kita bisa menyesuaikan dengan tipe interview apa yang kita akan jalani. Nah, tipe interview pertama yang ada yaitu tipe traditional interview. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya udah sering nih interview online ataupun offline, sebenarnya ini tipe interview yang paling familiar. Jadi biasanya teman-teman akan bertemu entah itu satu orang ataupun dua orang dan akan ditanyakan beberapa pertanyaan, baik itu pertanyaan general ataupun pertanyaan mengenai job desk. Nah, kedua adalah phone interview. Nah, jadi teman-teman, kalau ini nggak cuma karena pandemi, biasanya di awal kita udah mulai lamaran kerja, kita tuh nggak langsung interview tatap muka. Biasanya akan ada telepon dulu. Nah, teleponnya bisa melalui apa? Itu bisa melalui WhatsApp atau nanti nomor telepon langsung. Jadi makanya penting, teman-teman di CV itu sertakan juga nomor telepon dan make sure ini nomor teleponnya akurat. Nah, saran aku, teman-teman, ketika menerima telepon ya, baik nomor yang nggak dikenal, ini kejadian juga di aku, jangan langsung gas kayak, Kak, ini kamu harus bisa membawakan diri walaupun kamu nggak tahu ini nomornya siapa, tapi coba tanya dengan pelan-pelan. Kan aku sering banget keceplosan karena mungkin udah ngerasa, apa ya, ngerasa ini nomornya suspicious, aku langsung ngangkatnya dengan rada judes gitu, padahal ternyata itu HR gitu. Jadi teman-teman bisa take note kalau ada kejadian seperti ada nomor yang nggak dikenal, coba jawab dulu baik-baik, siapa tahu itu HR di perusahaan yang kalian apply. Nah, terus ketiga adalah yang namanya interview video. Jadi kita akan pakai video, either itu mungkin melalui Zoom, melalui Google Meet. Nah, menurut aku kalau di video ini penilaiannya udah lebih banyak lagi. Kalau pertama penilaian di phone interview kan itu hanya suara. Kali phone interview itu ada, kalau di video interview itu ada body gesture. Jadi pembawaan, appearance juga. Jadi teman-teman pastikan setiap ingin memasuki tahap video interview, jangan cuma materinya aja disiapkan, tapi juga look-nya. Kalian harus juga terlihat well dressed, pakai pakaian yang profesional, body gesture-nya juga jangan kaku banget jadi orang yang kayak diam ngangguk-ngangguk aja, tapi juga boleh um, apa ya, menggambarkan interest kalian dengan ya dengan tone of voice yang juga yang kelihatan excited. Nah, setelah itu ada yang namanya case interview. Ini mungkin udah lebih spesifik. Jadi teman-teman, kan itu dibutuhkan yang namanya case interview. Kenapa? Karena di case interview ini, kita bakal bisa mengasah kira-kira kemampuan yang si kandidat ini tulis itu benar nggak ya? Karena kan balik lagi CV itu sebenarnya bisa banget dipermak dan recruiter juga nggak akan tahu kalau nggak ada pertanyaan atau kalau nggak ada praktiknya langsung gitu. Jadi hopefully dengan adanya case interview ini kita tuh bisa kelihatan benar-benar nggak sih ada skillnya. Jadi teman-teman, menurut aku kalau di CV penting untuk bisa kelihatan jago banget, tapi jangan juga terlalu over yang di luar dari job desk kita gitu. Oke, boleh next slide.
Nah, terus selanjutnya itu mungkin ini lumayan aneh kedengarannya, ada puzzle interview. Nah, jadi di puzzle interview ini sebenarnya hanya term aja sih. Ini kondisinya kalau teman-teman nanti akan ditanyakan dengan beberapa pertanyaan yang sulit, terus kadang tuh suka lompat-lompat gitu. Ini tujuannya untuk melatih sih thinking skill kita jalan nggak ya, terus kita cara menjawabnya gimana kalau diberikan satu pertanyaan yang susah. Dan selanjutnya ada group interview. Nah, ini mungkin aku langsung bahas aja apa sih sebenarnya bedanya group interview dan panel interview. Nah, pertama, group interview itu case-nya kalau misalnya nanti teman-teman masuk di suatu interview, jangan kaget kalau ternyata teman-teman nggak sendiri, ada juga kandidat lain yang ikut interview. Ini kejadian di aku waktu itu, aku pernah ikut interview magang di perusahaan e-commerce yang terkenal banget, teman-teman mungkin bisa udah bisa ngeduga. Di situ aku kaget, kenapa ini tiba-tiba bareng-bareng ya? Ternyata di situ interviewnya adalah grup interview. Jadi setiap orang akan ditanyakan bergilir, namun memang posisi kita tuh satu dengan yang lain tuh beda-beda. Bedanya dengan panel interview, kalau tadi di grup interview itu kandidatnya yang banyak, kalau panel interview orang yang interview kita yang banyak. Misalnya nanti akan ada beberapa interviewer, ada 3 atau 4. Nah, itu kenapa? Karena mungkin sistem dari perusahaan tersebut memang butuh nggak cuma approval dari atasan, tapi mungkin dari posisi-posisi tinggi, misalnya atasan dari atasan yang teman-teman apply gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti posisinya tadi ya aku ambil contoh yang tadi associate, nanti mungkin akan ketemu kalau di panel interview bareng manager atau mungkin lead atau mungkin yang udah VP gitu-gitu. Jadi ini kemungkinannya gede banget. Terus ada stress interview. Nah, seperti namanya ini stress interview ya untuk membuat kita stres, untuk membuat kita under pressure. Tapi memang pertanyaan-pertanyaannya akan lebih ke pertanyaan-pertanyaan menjebak. Jadi teman-teman harus juga dalam interviewer boleh merasa gugup, tapi teman-teman harus bisa fokus, harus bisa juga tahu untuk tenangin diri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, terus tadi kita udah bahas banyak banget mengenai perkenalan dalam job interview, terus gimana sih sebenarnya untuk menyiapkan interview kerja yang baik. Kita mulai dari step pertama, boleh next slide. Nah, aku akan mulai dengan yang namanya assess yourself. Kenapa? Karena sebenarnya interview kerja itu, apalagi kalau di bagian HR, yang ditanyakan kan nggak jauh-jauh dari kita sendiri, dari nggak jauh-jauh dari apa yang kita udah tulis di CV, apa yang pengalaman yang kita punya. Jadi di awal teman-teman harus tahu dulu, harus tahu teman-teman tuh punya experience apa, teman-teman punya nilai jual apa. Nah ini yang akan ditanyakan. Gitu. Jadi di awal teman-teman jangan langsung datang interview tuh tangan yang kosong, teman-teman jangan hanya fokus mempelajari company-nya, tapi nggak mempelajari diri kalian sendiri. Nah, dengan kalian udah bisa mempelajari diri kalian sendiri, kalian bisa tahu nih, estimate kalian tahu, oh, kamu tuh strength-nya di mana, weakness-nya apa, terus misalnya challenge terbesar kalian tuh selama ini apa. Hal-hal seperti itu membantu kalian bisa menempatkan diri kalian, bisa tahu untuk menjual diri kalian itu kayak gimana. Jadi misalnya strength aku, oke, strength aku yang aku nilai, oh aku bagus kalau kerjasama dengan tim. Nah, hal ini akan aku ulang, aku terus tonjolkan dalam aku menjawab interview gitu. Jadi memang strength aku ini akan terlihat jelas. Setelah teman-teman berhasil untuk bisa mengetahui, menilai diri kita, terus bisa tahu beberapa poin-poin penting dalam diri kita, next step-nya adalah, boleh lanjut next slide. Nah, kita baru melangkah ke namanya untuk bisa mengetahui lebih dalam mengenai company-nya. Kalau tadi kan step pertama kita udah bisa mengenal diri kita, kedua adalah kita bisa mengenal perusahaan yang kita apply. Jadi teman-teman, caranya gimana? Simple teman-teman bisa experience dulu, misalnya website mereka, website official mereka, atau teman-teman baca lagi job kualifikasinya. Atau saran aku, kalau memang, karena ini sering banget ya, teman-teman mungkin fresh graduate yang suka banget untuk apply di startup atau di company teknologi. Nah, coba download aplikasinya. Atau teman-teman misalnya ada di role yang udah spesifik social media, coba cek social medianya seperti apa ya, coba cek ada nggak sih yang kamu bisa pelajari. Nah, hopefully dari kalian research ini, kalian tuh jadi bisa mengenal perusahaannya itu dengan lebih mendalam. Kalian tahu background-nya seperti apa, kalian tahu service ataupun produk yang mereka jual, kalian bakal tahu apa juga evaluasi yang mungkin kalian berikan. Karena kadang beberapa
kali aku interview, aku suka ditanya, menurut kamu, mungkin karena aku seringnya di social media marketing, mereka nanyanya, menurut kamu ada nggak sih evaluasi terhadap social media kita? Menurut kamu ada nggak sih yang kita harus tingkatkan? Atau misalnya teman-teman yang apply-nya apa ya, produk gitu ya. Jadi kan produk harus ngerti produk ya. Pasti ditanya, kira-kira ada yang bisa kamu evaluasi nggak dari produk kita? Kalau kamu udah coba produk kita. Nah, untuk mengantisipasinya, pasti teman-teman harus udah experience dulu. Gitu. Nah, boleh lanjut next slide. Terus selanjutnya yaitu reread atau membaca kembali. Ini sebenarnya sepele, tapi menurut aku ini benar-benar paling kunci. Jadi teman-teman sadar kalau di setiap kita apply lowongan kerja, pasti kan ada tuh job desk atau misalnya hal-hal yang harus dipenuhi deskripsi kerjanya. Banyak orang tuh ya udah ngasal bacanya, tapi udah habis itu udah ditinggal terus fokus ke interview kerjanya. Padahal sebenarnya ini poin yang kita harus benar pahami. Saran aku, teman-teman tuh bisa, kalau misalnya sebelum mulai interview, aku tuh bakal baca satu persatu, terus di setiap poin-poin job desk-nya aku coba bisa aku coba breakdown lagi kira-kira apa yang dibutuhkan. Misalnya poin pertama, aku ambil contoh copywriter deh ya. Harus bisa copywriting dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, itu aku jadikan patokan. Oke, harus bisa copywriting bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Aku coba cross-check lagi ke diri aku punya nggak ya pengalaman ini? Terus aku cari tahu lagi kalau aku punya, di pengalaman mana aku punya atau pernah mempraktekkan. Jadi in case kalau ditanya, aku bisa langsung ngasih jawaban. Oh iya, ini kan job desk-nya pertama yaitu bisa copywriting. Kira-kira kamu bisa nggak ya menunjukkan skill copywriting kamu? Atau kamu pernah punya pengalaman nggak ya? Nah, kalau kita udah tahu, pasti kita langsung bisa jawab. Oh iya, udah punya Kak. Waktu itu aku pernah diberi kesempatan untuk membuat copywriting di event apa atau di kegiatan apa gitu. Jadi kita nggak yang langsung ngeblank gitu sih di awal. Nah, terus juga aku dengan kita bisa membaca ulang job desk, kita tuh bisa jadi tahu ekspektasi apa yang dibutuhkan dari perusahaan itu. Misalnya ekspektasinya memang orang yang bisa bahasa Inggris, berarti kamu harus menunjukkan kamu bisa bahasa Inggris. Either itu kamu menjawabnya bahasa Inggris, atau kamu bisa memberikan portfolio kamu dalam bahasa Inggris. Gitu sih. Jadi jangan pernah disepelekan, tetap harus dibaca-baca ulang, dipahami per poin-poin job desk yang ada di poster lowongan kerjanya. Gitu. Nah, terus next slide. Next slide adalah untuk mulai mempraktekkan yang namanya interview kerja, pertanyaan interview kerja yang paling common, yang paling sering. Nah, teman-teman mungkin di sini sadar atau yang udah sering, let's say 2 atau sampai 3 kali interview kerja, beberapa pertanyaan ini sebenarnya template banget. Contoh pertanyaan yang template kayak apa yang perkenalkan diri kamu atau apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Nah, teman-teman berarti udah di awal udah tahu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hopefully teman-teman mau antisipasinya sebelum interview kalian udah bisa research. Jadi kalau aku dulu itu sebelum ada webinar-webinar kayak gini yang membantu, aku biasanya suka research aja sih di Google. Misalnya aku tulis interview questions for role apa, misalnya role social media. Nah, baru di situ aku mulai mempelajari pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Jadi aku coba untuk buat pertanyaan, aku juga buat jawabannya, terus aku latihan. Jadi jangan terlalu fokus nantinya takut nanti mau jawab apa ya, tapi kalian tuh sebenarnya bisa prepare, bisa antisipasi dengan cari pertanyaan itu tuh dari Google. Banyak banget, bahkan teman-teman juga bisa cek di link bio yang ada di TikTok aku. Aku juga mengkompil beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan, sekitar 50 pertanyaan. Jadi teman-teman better untuk antisipasi dulu daripada nanti pada saat interview ditanyakan tapi kita mungkin bingung atau lumayan loading ya untuk menjawabnya, untuk membangun jawaban kita. Boleh next slide. Nah, terus selain kita itu udah melakukan praktis, jangan lupa juga untuk melakukan yang namanya mock-up interview. Ini juga yang akan aku lakukan nanti kita coba untuk lakukan ini di akhir sesi kita, di mana mock-up interview ini kita tuh bisa latihan. Kalau aku dulu, aku mulainya itu nggak cuma di depan kaca, tapi aku coba record muka aku di depan laptop, jadi aku seolah-olah lagi menjawab pertanyaan. Kenapa mock-up interview ini penting? Karena kita di sini bisa memberikan penilaian. Oh oke, ini kira-kira ternyata aku kurangnya di intonasi aku, atau aku terlalu kaku, Kak, aku terlalu duduknya gini aja, nggak ada body gesture, nggak ada intonasi yang ditinggikan atau disesuaikan. Nah, teman-teman bisa belajar di situ.
bisa dengan menilai diri kita itu kita jadi tahu oh ternyata aku kurangnya di mana, aku ternyata udah baiknya di mana, atau teman-teman bisa nilai kayaknya ini jawabannya terlalu nggak terlalu meyakinkan. Nah, teman-teman kan bisa nilai di situ gitu. Jadi jangan lupa juga untuk melakukan mock-up interview, atau kalau teman-teman punya teman atau kerabat, coba dia minta bantuan mereka untuk nanti tanya-tanya ke kita, terus kita coba memberikan memberikan jawaban dan mereka bisa menilai gitu. Jadi jangan hanya fokus untuk mau melakukan teorinya, tapi coba juga untuk melakukan prakteknya biar kita bisa tahu in real time-nya kita kurang di mana, kita sudah baik di mana. Boleh lanjut next slide. Nah, mungkin ini adalah tips terakhir aku, yaitu dalam interview itu penting banget interview itu terjalin dengan interaktif. Jadi bukan cuma sekedar rekruter yang nanya ke kita, tapi kita juga bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kenapa sih Kak? Selain biar kita juga kelihatan excited, tapi ini menunjukkan kalau kita juga memiliki ketertarikan untuk tahu. Kita juga memiliki ketertarikan untuk misalnya konfirmasi beberapa hal yang mungkin menurut kita belum belum clear. Jadi teman-teman, kalau di akhir coba kalau mungkin ada pertanyaan yang belum jelas, coba ditanyakan, jangan disimpan. Karena mungkin beberapa orang tuh mikirnya, aduh, kalau aku nanya, aku takut dikira nggak ngerti, aku takut dikiranya nggak prepare nih Kak kalau nanya. Sebenarnya nggak apa-apa banget, asalkan pertanyaan kita juga pertanyaan yang relevan, bukan pertanyaan yang ternyata sudah dijawab dulu, terus kita tanyakan karena kita nggak dengar, atau karena kita sebelum itu ngelamun gitu. Jadi teman-teman pasti aku udah yakin banget, udah bisa membedakan lah mana pertanyaan yang bisa ditanyakan dan mana pertanyaan yang mungkin udah bisa ditanyakan karena udah dijawab atau sudah jelas sebelumnya. Terus pertanyaan apa yang bisa teman-teman tanyakan? Mungkin bisa lanjut ke next slide. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya, teman-teman nanya lagi detailnya kalau case-nya teman-teman lagi interview dengan calon atasan. Kira-kira ekspektasinya apa ya? Terus teman-teman bisa nanya untuk mengukur performance kalian, untuk mengukur hasil kerjanya, biasanya penilaiannya apa? Karena kan di beberapa perusahaan itu punya KPI-nya. Misalnya di perusahaan A, KPI dari posisi sosmed itu harus meningkatkan berapa belas persen. Nah, mungkin di perusahaan B itu beda-beda. Jadi teman-teman harus pastikan udah tahu dulu nih. Jadi kita bisa nilai kayaknya ini KPI-nya atau tingkat angkanya tuh terlalu susah atau terlalu tinggi. Nah, baru di situ teman-teman bisa juga tanyakan. Terus as simple teman-teman bisa tanya juga, kira-kira jalur komunikasi dengan Bapak, dengan Ibu kayak gimana? Karena ada beberapa atasan yang mungkin prefer dia ngasih tugas di awal, baru kita ditinggalin, baru nanti di sorenya kita follow up. Atau mungkin ada tipe orang yang tipe leadership style-nya atau communication style-nya, dia bakal nempel-nempel terus ke kita, dia bakal tanya-tanya progres kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa banget ditanyakan dengan tujuan kita juga bisa tahu atasan kita seperti apa, culture perusahaan kita. Karena menurut aku kerja itu bukan cuma sekedar kita cocok dengan job desk-nya, tapi kita cocok juga dengan environment-nya, yang perusahaannya, dengan culture-nya, dengan gaya si leader, gaya atasan kita. Dan pertanyaan lainnya mungkin teman-teman bisa screenshot dan mungkin bisa sesuaikan dengan kondisi kalian nantinya. Oke, boleh lanjut, next slide. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan dalam interview kerja. Yang pertama banget itu kita mulai dengan, boleh dong tolong jelaskan mengenai diri kalian. Atau misalnya, boleh dong dijelaskan kamu tuh punya plan apa dalam 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, aku bisa bilang bisa tricky, bisa enggak. Bisa tricky kalau teman-teman nggak punya persiapan. Bisa enggak kalau teman-teman udah siapin. Jadi sebelum teman nanti dihadapkan, makanya tadi aku udah bilang, coba untuk cari tahu dulu pertanyaan common questions-nya apa, coba kasih jawaban. Mungkin kalau misalnya tipe pertanyaan kayak, coba memperkenalkan diri kalian. Yang bisa aku kasih advice, nanti juga ini akan aku jawab juga di slide berikutnya adalah memberikan jawaban yang relevan, yang bisa spesifik tapi nggak terlalu general juga. Jadi misalnya teman-teman ditanyakan, coba perkenalan diri. Nah, teman-teman nggak cuma sekedar memberikan nama identitas kalian, tapi kalian juga bisa elaborasi dengan experience yang kalian punya, pengalaman apa yang kalian punya. Tapi, karena aku tahu pengalaman orang kadang juga banyak, kan bisa pilih pengalaman yang paling terbaik, yang paling paling oke, yang paling tinggi lah, yang menurut kalian paling bergengsi. Nah, dengan ini, ya kalian juga nggak menghabiskan waktunya, karena mungkin ada orang mikir,
Oke, perkenalan diri. Jadi aku harus ceritain background aku dari mungkin SMA, kuliah, sampai fresh graduate. Padahal kita bisa ambil petik beberapa aja yang paling interesting. Oke, boleh lanjut. Next slide. Nah, terus aku juga pengen ngasih tahu satu teknik yang sangat work di beberapa interview aku adalah teknik storytelling. Nah, teknik storytelling itu apa? Boleh lanjut ke next slide. Nah, jadi teknik storytelling ini adalah gimana kita itu, kalau teman-teman pasti sering nonton film kan, gimana kita itu bisa memberikan jawaban yang nggak cuman monoton, yang nggak cuman template, misalnya ditanya A, ya udah langsung aja dijawab A, tapi kita juga bisa memberikan cerita, tapi ini bukan cerita yang mengada-ngada. Nantinya aku juga bakal share itu contohnya seperti apa. Nah, kenapa sebenarnya storytelling ini penting? Karena menurut aku, kalau misalnya udah tahap interview, most likely sebenarnya kita itu punya pengalaman atau background yang sama. Nah kan kalau kita udah lolos proses CV screening, berarti kan sebenarnya CV kita udah oke. Berarti tinggal ngelihat di interview kita bagaimana orangnya. Dan ini teknik yang bisa membuat teman-teman itu stand out, bisa membuat teman-teman itu terlihat lebih beda dengan orang yang lain. Kenapa? Karena dengan kalian menggunakan teknik ini, kalian bisa membuat jawaban yang lebih, selain lebih enak untuk didengar, lebih komprehensif. Jawaban yang lebih detail, jawaban yang nggak cuma kalau ditanya A, dijawab A, tapi jawaban yang lebih eksplor gitu. Boleh next slide? Nah, alasan di luar itu, ini mungkin aku bisa langsung summarize aja. Pertama, karena yang namanya storytelling itu tuh personal. Jadi storytelling itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi kalau misalnya ada orang yang storytelling, biasanya dia akan menceritakan prosesnya, alurnya seperti apa. Misalnya ditanya, oh coba dong ceritakan pengalaman kamu menghadapi suatu kendala atau tantangan dalam organisasi ini. Bisa mungkin fresh graduate. Nah, ini tuh nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa ada template jawabannya di Google ataupun dimanapun. Dengan kita bisa tahu gimana membawakan story yang baik, nanti jawabannya kita juga bakal terlihat unik, bakal terlihat beda. Dan menurut aku poin yang kedua adalah bisa mendeliver yang namanya emotional touch. Jadi sebenarnya walaupun memang kita itu dalam interview pastinya ini skopnya profesional, tapi mereka rekruter juga melihat gimana kita membawakan diri kita, gimana kita membawakan cerita kita, gimana kita kalau memang ditanyakan challenge, nah kan berarti challenge itu kan tantangan ya, berarti suatu hal yang berat, gimana kita bisa menggambarkan diri kita memang menggambarkan hal itu berat. Ya mungkin contohnya kalau ditanyakan apa challenge kamu pada saat organisasi, kamu nggak jawab itu monoton, oh challenge saya pada waktu itu ini. Tapi kamu boleh ceritakan narasinya, oh challenge saya waktu itu saya pernah dapat kendala nih Pak, ini. Dengan kamu lebih detail menceritakan, dengan kamu bisa menceritakan alurnya, per babaknya dengan ada narasi yang baik, nanti mereka tuh dapat emotional touch atau nanti ada apa ya, emosi yang bakal mereka terima. Dan ini mungkin akan beda dengan orang lain kalau mereka hanya jawabnya dengan monoton, kalau mereka hanya jawabnya dengan template gitu. Oke, boleh next slide. Nah, terus caranya gimana sih kita untuk membangun yang namanya cerita ataupun narasi dalam mengikuti interview? Mungkin menurut aku step pertama, kalau kita pengen nantinya menjawab dengan teknik storytelling, kita harus tahu dulu story apa ataupun pertanyaan apa yang bisa dijawab. Karena ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab, misalnya pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Ini kan nggak bisa kita buat storytelling karena mungkin ini udah ada jawaban langsung pastinya. Terus yang kedua adalah teman-teman dalam membuat suatu storytelling untuk menjawab, teman-teman pasti tahu kan kalau misalnya kita ngeliat buku atau ngebaca film, itu pasti ada suatu setup-nya. Misalnya setup-nya, kalau ditanya lagi, aku balik lagi ya ke pertanyaan, apa challenge terbesar kamu pada saat organisasi, kamu bisa tempatkan dulu, oh iya, pada saat dulu aku organisasi, aku pernah organisasi di sini. Di situ aku ada posisi apa. Jadi kalian tuh harus bisa juga menceritakan background-nya, jangan langsung kayak challenge-nya, oh nggak bisa ngobrol sama orang itu kan nggak ada konteksnya ya. Jadi kita juga harus bisa memberikan konteks generalnya di awal. Dan yang ketiga adalah memberikan jawaban yang sesuai juga. Misalnya kamu bisa jelaskan apa tantangan kamu, terus apa yang kamu lakukan, terus action kamu apa. Nah, kita lanjut ke teknik yang lebih praktis yang bisa teman-teman bisa praktekkan.
Boleh lanjut ke next slide. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu kira-kira do's and don'ts-nya dalam storytelling di job interview. Menurut aku pertama, itu kita tuh nggak bisa oversharing. Mungkin teman-teman ini ada juga tipe-tipe orang kalau ngobrol itu suka asik banget, suka yang langsung ngobrolnya ini itu. Nah, teman-teman harus tahu mana yang harus di-share, mana yang enggak. Misalnya ada hal yang mungkin terlalu privasi, yang confidential dalam perusahaan, berarti itu bisa di-keep. Terus selanjutnya adalah ramble. Ramble itu terlalu bertele-tele. Nah, saran aku, teman-teman tuh kalau misalnya ada interview, teman-teman bisa bataskan. Dan satu pertanyaan itu bisa dalam 3 menit. Nah, caranya mungkin susah ya kalau pakai timer, tapi teman-teman misalnya pakai aja patokan jam. Jadi teman-teman bisa lihat di jam. Oke, ini jamnya udah 9.54. Mungkin aku bakal menjawab pertanyaan ini maksimalnya jam berapa gitu. Dengan gini, kalian juga bisa memberikan porsi waktu untuk pertanyaan yang lainnya yang akan ditanyakan. Nah, mungkin 2 hal yang terakhir ini mungkin aku bisa summarize adalah kalian juga di akhir jangan lupa untuk menceritakan kesimpulannya. Karena banyak orang yang udah asik cerita jadi udah nggak tahu ini apa sih sebenarnya yang ditanyakan, apa sebenarnya poin-poin utamanya. Jadi harus balik lagi dengan poin utama yang mereka tanyakan. Kalau ditanyakan challenge-nya apa, tantangan apa, pastikan kamu juga menjawab itu di jawaban kamu. Boleh next slide. Nah, terus sebenarnya ada 2 metode dalam kita storytelling. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar, ada metode STAR dan juga ada CAR. Nah, bedanya apa? Kita akan breakdown satu-satu. Metode pertama yaitu metode STAR. Boleh lanjut, next slide. Nah, metode STAR ini terdiri dari situation, task, action, result. Mungkin teman-teman udah sering dengar. Jadi, gimana kita kalau misalnya nanti diberikan pertanyaan saat interview, pertama-tama kita bisa mulai dulu dari S, situation. Jadi, kita bisa ngasih konteksnya apa. Terus, kedua, apa yang kita tugaskan. Misalnya, task kamu pada saat jadi marketing associate, itu harus apa. Terus, ketiga, adalah action-nya, apa yang kamu lakukan. Misalnya dulu aku ditugaskan, jadi dulu pengalaman organisasi aku sebagai public relations dengan tugas AIUEO. Terus aku menjalankan tugas aku dengan action apa. Misalnya membuat broker ini, membuat ini, itu. Dan akhirnya jangan lupa result-nya. Kalian berhasil misalnya mengumpulkan berapa banyak peserta, meningkatkan berapa banyak followers gitu. Jadi ada konteksnya dan ada juga hasil akhirnya yang jelas. Nah, boleh lanjut ke metode yang kedua. Sebenarnya ini tuh mirip-mirip banget, yaitu bedanya hanya satu aja. Kalau CAR method itu dimulainya dengan challenge. Jadi kalau udah ditanya suatu pertanyaan, kamu harus jawab dengan sebenarnya hal apa sih yang kamu struggling. Misalnya kamu ditanya dengan coba dong ceritain pengalaman kamu sama fresh graduate, pengalaman magang kamu. Nah, kamu bisa langsung aja mulai pengalaman magang yang mungkin paling berkesan pada saat di perusahaan mana. Karena aku mendapatkan challenge untuk misalnya meningkatkan jumlah followers untuk bisa interview berapa kandidat. Terus jangan lupa yang kedua, action kamu apa? Apa yang kamu lakukan untuk menjawab challenge tersebut? Dan in the end, apa hasilnya, apa resultnya? Itu. Jadi sebenarnya dua metode ini bisa diselesaikan sih. Dan kadang kalau aku sendiri itu udah langsung spontan aja sih udah menjawabnya karena udah terlalu sering memakai metode ini gitu. Jadi jangan terlalu dipusingin kira-kira ini harus pakai metode apa, tinggal kita sesuaiin aja dengan pertanyaan. Boleh lanjut, next slide. Nah, dan ini adalah mungkin beberapa note terakhir aku buat teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya di proses interview ini juga penting untuk kita menjadi diri kita sendiri. Untuk kita jujur, untuk menjadi apa adanya, karena kalau misalnya di proses interview itu kita tuh nggak bisa mengada-ngada. HR itu menurut aku udah punya skill mereka, jadi bukan skill yang ece-ece atau skill yang noob, mereka pasti udah punya tingkat profesional, udah punya jam terbangnya. Jadi mereka tahu kalau misalnya kita terlalu mengada-ngada, terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang mungkin itu sebenarnya nggak kita lakukan. Jadi teman-teman ingat untuk jadi diri kita kalau emang mungkin nggak ada pengalaman tersebut, atau kalau memang teman-teman nggak ada satu job desk yang mereka minta, ya udah bilang itu. Jadi jangan terlalu harus terlihat perfect banget dalam interview. Oke, boleh lanjut, next slide. Nah, mungkin segitu dari materi aku. Teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan setelah sesi ini. Setelah ini juga kita akan ada
sedikit simulasi interview. Dan kalau memang ada pertanyaan belum terjawab, teman-teman bisa reach out aku di beberapa platform, baik itu LinkedIn, Instagram, ataupun TikTok. Hopefully ini jadi menambah sedikit ataupun banyak insight buat teman-teman.